Ini boleh juga disiram ya, krim coklat ya. Nah, ini cara ngisinya gini. Ini dia ya. Sudah 3 varian ya. Ini yang strawberry, ini yang coklat. Halo sahabat Meru. Akhir-akhir ini saya seringkali melihat di sosial media saya berseliweran ada roti yang katanya lagi viral banget. Namanya Thailand Milk Bread. Kali ini saya akan membuat Thailand Milk Bread tapi dalam versi dari Mero. Bersama saya, Chef Yusuf dari PT Mero Sekawan Jaya, Mero, Mercolet, dan Calv. Adalah spesialis filling, topping, dan spread. Oke, sahabat Mero. Yang pertama bahannya adalah kita mau buat rotinya dulu ya. Bahan-bahannya yang pertama di sini ya sudah ada ragi instan. Kemudian ada bread improver. Di sini kita menggunakan Super Soft Bread Improver. Kemudian juga di sini ada Parfait Crumb Softener. Ya, ini sebagai pelembabnya. Kemudian di sini ada garam halus ya. Kemudian ada margarin dan butter. Gula pasir ya. Ada susu bubuk. Dan ada kuning telur ya. Nah, kemudian di sini ada air es, susu cair, dan ada tepung protein tinggi ya. Nah, ini bahan-bahan yang nantinya kita akan buat untuk bahan dasar untuk rotinya. Isiannya, fillingnya ya, saya sudah siapkan juga ada beberapa produk dari Mero ya. Yang pertama adalah biasanya kan kalau yang Thailand Milk Bun ini kan kita bikin flaknya dulu. Namun di sini saya tidak perlu repot lagi bikin flaknya. Di sini kita sudah ada namanya Lepata Bakery Cream Milky ya. Jadi sudah ada flak yang sudah jadi ya. Nah, ini kita juga ada varian banyak ya. Ada yang rasa milky. Kalau misalkan sahabat Mero juga mau rasa vanilla juga kita juga ada ya. Dan rasa-rasa buah juga banyak ya. Kemudian yang varian yang kedua, kita akan ada nanti mau campur dengan isian Lepata Tropicana Strawberry. Ya. Jadi nanti kita mau bikin varian ada ya rasa stroberinya, ada rasa milky, dan nanti satu lagi juga saya akan membuat rasa coklat. Ya, di sini kita ada coklat crunchy. Ya. Makanya nanti agak sedikit beda dibanding dengan Thailand Milk Bun yang biasanya kita lihat ya di sosial media. Kali ini saya akan membuat ada 3 varian. Varian nanti ada rotinya juga warnanya berbeda, isiannya juga berbeda, namun nanti toppingnya juga kita buat yang berbeda. Jadi bisa kita kembangin lagi untuk varian rasanya biar lagi nanti banyak variannya ya. Baiklah sahabat Mero, langsung aja bagaimana cara membuatnya. Oke, step yang pertama, biasa ya kalau kita membuat roti manis itu bahan kering kita campur semua ya, kecuali garam. Oke, di sini sudah tepung protein tinggi, kemudian kita masukkan ini bread improver ya, Super Soft Bread Improver. Kemudian ada ragi instan ya. Kemudian ada susu bubuk. Dan ada gula pasir. Nah, ini semua bahan kering kita jadikan satu. Kecuali garam ya, kecuali garam kita masukkan terakhir ya. Nah, selanjutnya di sini juga saya ada susu cair ya. Kita jadikan satu saja dengan kuning telur. Nah, ini bahan kering sudah jadi satu semua, tinggal kita masukkan ke dalam mixer ya. Lalu kita aduk ya, sebentar kurang lebih sekitar 1 menit. Setelah sudah tercampur rata, baru kita masukkan bahan cairan. Ada kuning telur dan susu cair. Lalu kita masukkan air es. Sambil kita aduk, nanti sampai adukannya setengah kalis, baru kita masukkan si PCS atau crumb softener. Aduk sampai hampir kalis, terakhir baru kita masukkan margarin dan garam, aduk hingga kalis. Oke, kita langsung saja ya, masukkan ke dalam mixernya nih ya, adonan yang sudah mix. Ini bahan kering kita masukin semua ya.
Kita aduk selama kurang lebih 1 menit. Jadi biar rata dulu. Kenapa kita aduk dulu? Karena di sini ada bahan yang halus. Nah, ini diaduk sampai 1 menit. Oke, selanjutnya kita masukkan susu cair dan kuning telur. Tadi yang bahan kering sudah rata, kita aduk selama 1 menit. Kemudian ini kita masukkan susu cair dan kuning telur. Oke, ini kita aduk sebentar dan lalu kita masukkan air es. Ya, di sini kita menggunakan air es. Nah, ini jangan dimasukin semua ya. Ya, jadi disisain sedikit. Jadi jangan langsung dimasukkan semua. Nanti kalau misalkan kurang ya, ternyata oh ini masih berat, bisa kita tambahkan lagi untuk mencegah supaya adonannya tidak kelembekan. Ya, jadi dikurangi sedikit. Nah, kemudian ini kita aduk sampai nanti adonannya setengah kalis atau sudah berbentuk adonan. Kemudian kita masukkan Parfait Crumb Softener atau PCS ya. PCS ini adalah fungsinya sebagai pelembab agar rotinya supaya tidak cepat kering. Misalkan 2-3 hari itu nggak cepat kering, sahabat Mero wajib menggunakan Parfait Crumb Softener ya. Jadi agar rotinya tuh tetap lembab pada saat dimakan tuh tidak kering atau nggak seret. Nah, ini bisa gunakan Parfait Crumb Softener. Dan kita juga ada satu lagi yang sejenisnya. Di sini juga ada Bread Mat Bread Gel. Jenisnya sama ya, jenisnya sama, tapi ini biasa digunakan untuk industri. Jadi ini khusus pelembab roti atau donat ya. Jadi penggunanya adalah 1 sampai dengan 2% dari total berat tepung. Misalkan saya ngaduknya 1 kilo. 1 kilo tepung saya menggunakan bread gel atau PCS 20 gram. Jadi penggunaannya adalah dalam 1 kilo tepung penggunaannya adalah 20 gram. Kapan masuknya? Nah, nanti setelah adonan menggumpal. Setelah adonan menggumpal baru kita masukkan si PCS atau bread gel. Nah, setelah itu aduk sampai hampir kalis baru masukkan margarin dan garam. Dua-duanya ini bisa untuk misalkan sahabat Mero mau bikin roti manis, roti tawar, donat, terus ada satu lagi bakpao atau roti goreng. Ya, jadi yang berbasis beragi, sahabat Mero bisa gunakan ini untuk supaya rotinya atau donatnya atau bakpaonya itu tidak cepat kering. Jadi tetap lembab si rotinya. Jadi pada saat dimakan tuh lembut sekali. Nah, ini sepertinya kurang air, saya tambahkan. Oke, sahabat Mero, ini sudah adonan sudah setengah kalis ya. Nah, ini seperti ini ya nanti. Seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan si PCS-nya. Ya. Oke. Sekarang kita masukkan Oke, kita aduk lagi. Nah, ini kita aduk lagi sampai hampir kalis ya. Kemudian terakhir kita masukkan margarin dan butter dan garam. Ya, ini campuran antara margarin dan butter ya. Boleh juga misalkan sahabat Mero mau pakai full margarin atau full butter ya. Tapi kalau saya sarankan boleh full butter atau setengah margarin, setengahnya butter. Biar wangi, terus juga tetap soft. Kemudian rasanya juga lebih enak pastinya kalau kita pakai butter ya. Nah, ini sampai hampir kalis ya, sampai nanti mulai menyatu si Parfait Crumb Softenernya ya, sampai dia menyatu dan sudah rata. Kemudian kita masukkan margarin atau butter ya, ini dan garam halus ya. Oke, sahabat Mero, adonannya sepertinya sudah kalis ya. Nih, kita mau tes dulu. Ya, ini dia. Jadi seperti ini dia tipis sekali dan dia nggak mudah sobek. Ini berarti tandanya sudah kalis. Oke, ini tadi kita ngaduknya kurang lebih sekitar 15-20 menit ya. Berarti tergantung dari mesin atau alat yang digunakan oleh sahabat Mero ya. Jadi berbeda nih, kita ngaduk sedikit, ngaduk banyak juga bisa berbeda. Beda mesin, beda merek pasti juga berbeda ya. Yang terpenting adalah tadi ya, pas ditarik dia halus. Oke, ini kita angkat. Sebelumnya kita kasih margarin dulu ya, supaya nggak lengket. Saya mau bagi menjadi 3 ya. Oke, ini saya timbang 330. Ini yang pertama nanti buat yang warna putih ya. Ini yang originalnya. Nah, ini saya mau campur dengan pasta ya. Ya, kita pakai pasta strawberry. Nah, ini lalu kita aduk lagi ya. Sampai dia tercampur rata.
Nah, ini yang nanti saya akan campurkan dengan pasta coklat karena saya mau ada rasa coklat. Ini sambil kita tutup ya. Jadi kita istirahatkan. Kalau sudah seperti ini, kita istirahatkan selama kurang lebih sekitar 10-15 menit sampai adonannya rileks. Nanti pada saat dibentuk atau pada saat dibulatkan dia lebih mudah ya. Jadi nggak narik. Kita mau kasih pasta coklat. Seperti ini ya. Nanti kita akan aduk lagi. Nanti kita akan aduk sebentar ya di luar ya. Ini kita masukin dulu yang coklat. Ya ini ya. Ini yang strawberry. Ini kita istirahatkan juga. Oke, ini yang adonan coklatnya sudah selesai ya. Kemudian kita istirahatkan juga selama kurang lebih 15 menit. Ya, nanti kita istirahat selama 15 menit lalu kita potong, timbang, langsung kita susun dalam loyang. Oke, sahabat Miro, ini adonan sudah rileks ya atau sudah mulai mengembang. Nah, sekarang waktunya kita timbang. Kita timbang, nanti saya akan susun di loyang ya. Oke. Ini saya akan timbang. Setelah kita timbang lalu kita bulatkan. Ini kita timbang 40 gram. Untuk loyang ukuran ini 22 kali 22. Ya, nanti jumlahnya satu loyang ini ada 9. Oke, Sobat Miro, ini sudah kita susun dalam loyang ya. Kita selanjutnya akan frupping. Kita akan ada proses pengembangan dulu. Nanti setelah frupping sudah mengembang, lalu kita oven. Ya, ini kurang lebih sekitar 1-1,5 jam ya, sampai dia mengembang. Kemudian lalu kita oven. Kita oven dengan suhu api 175 api bawah, api atasnya kurang lebih sekitar 160 sampai 165. Ya, waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Oke, langsung aja kita frupping ya. Oke, Sahabat Miro, sambil menunggu adonan kita proofing, ya sekarang kita mau buat filling sama nanti toppingnya. Nah, ini di sini depan saya sudah ada bahannya. Yang pertama di sini sudah ada whipped cream cair. Kemudian yang pertama saya mau buat yang warna putih dulu, krim untuk buat roti yang warna putih. Ya, kita mau bikin yang milky. Oke, untuk yang roti yang adonan yang putih, tadi kita akan isi pakai milky cheese. Yang pertama bahannya adalah kita gunakan whipped cream cair. Kemudian kita gunakan cheese filling 8000. Dan juga kita gunakan LBC Milky. Ini fla yang sudah jadi ya. Fla dengan rasa susu yang sudah jadi. Oke, ini langsung saja ya. Nah, ini kita campur langsung ke whipped cream. Karena nanti kita langsung mau kocok bareng. Kemudian kita tambahkan cheese filling 8000. Ini supaya nanti nggak terlalu manis juga, dan jadi ada gurih-gurihnya. Nah, sekarang kita kocok ya. Nanti dikocok sampai dia mengembang. Nah, ini. Oke, ini sudah jadi. Simple banget ya. Nah, ini sudah jadi yang pertama. Kemudian selanjutnya kita mau buat yang strawberry. Sama ya. Kita tetap kasih LBC. Kemudian kita tambahkan cheese filling 8000, whipping creamnya 100 gram, LBC milky-nya 100 gram, dan cheese filling 8000-nya kita kasih 50 gram. Nah, ini kita mau bikin base-nya seperti ini, langsung aja kita tambahkan ini Lepata Tropicana strawberry. Ya, kita kasih 100 gram ya, kalau misalkan mau lebih banyak lagi boleh ya. Selain kita ada Lepata Tropicana yang strawberry ya, jadi kita juga ada sekitar 12 rasa ya. Kita ada blueberry,
nanas, kemudian juga ada durian ya. Pokoknya variannya sangat banyak ya. Nah, ini kita kocok seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Sudah jadi. Nah, yang selanjutnya saya mau buat yang rasa coklat. Sama ya, tadi kita base-nya tetap kita menggunakan LBC Milky. Oke, ini LBC Milky ini adalah jenis fly yang sudah jadi ya. Ini bisa dipakai untuk isian sus, isian roti manis. Kemudian juga buat bolu juga bisa ya. Buat spread di bolu ya. Cheese filling buat apa aja. Ini kita bisa pakai buat isian roti manis. Kalau buat di bolu kita bisa bikin Japanese cheesecake ya, yang untuk kelas ekonomis. Kemudian juga bisa bikin krim. Ini kita kocok dulu ya. Nah, ini udah tercampur seperti ini ya. Nanti kita akan tambahkan coklat Nocomaltin Crunchy ya. Ini dia, Nocomaltin Crunchy. Nocomaltin Crunchy ini dia rasanya itu ada hazelnut, coklat, dan malt. Ada crunchy-nya juga ya. Ada rasa coklat, ada rasa Nocomaltin Crunchy. Ya, ini enak banget ya. Dia ada hazelnutnya, ada coklatnya, ada crunchy-nya juga. Kita tambahkan 100 gram. Ini kita kocok lagi sampai dia tercampur rata saja. Ya, jadi kalau untuk sahabat Mero kesulitan nyari produk Mero ya. Jadi kita produk Mero itu ada di toko bahan kue, kita sudah hampir tersedia semua, dan juga sahabat Mero bisa cari di online shop ya. Boleh di Tokopedia atau juga di Shopee ya. Oke, nah ini isinya sudah jadi semua. Nah, sekarang di atasnya saya mau bikin saus. Jadi nanti kita mau siram pakai saus keju di atasnya, kemudian baru kita dusting atau kita taburi dengan susu bubuk dan ada hiasan sedikit. Jadi biar agak sedikit beda ya. Oke, sahabat Mero, tadi kita sudah buat fillingnya buat isian roti manisnya ya. Untuk isian rotinya, kemudian saya mau bikin untuk siram di atasnya, saya mau bikin saus. Di sini saya mau bikin saus keju. Oke, bahannya apa aja? Di sini saya sudah siapkan susu UHT ya. Di sini ada 300 gram susu UHT. Nah, kemudian tetap ya kita pakai fla. Nah, di sini kita pakai Kalepata Bakery Cream yang milky atau rasa susu. Kemudian kita kasih lagi, nah ini cheese filling 8000 ya. Kita kasih 150 gram. Oke, ini sudah semua. Kemudian saya mau masak ya. Jadi kita masak. Oke, ini kita sambil aduk ya, sampai nanti dia menjadi seperti saus ya. Nah, nanti buat siram di atasnya, lalu kita taburi pakai susu bubuk. Atau nanti ada taburannya apa, ada taburan coklat bubuk untuk yang coklat. Kalau yang strawberry juga bisa kita kasih selai strawberry atau kasih buah strawberry. Oke, sahabat Mero, ini rotinya sudah matang ya. Tadi setelah proofing, ya kurang lebih 1,5 jam. Kemudian saya langsung open. Tadi open dengan suhu api atas 165, api bawahnya 175. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak terlalu coklat? Atasnya sahabat Mero pada saat ngoven bisa ditutup dengan kertas roti supaya tidak terlalu coklat. Nah, sekarang kita waktunya mau finishing ya. Bagaimana cara finishingnya? Di sini juga kita sudah ada aluminium foil. Nah, ini ada dua macam. Boleh juga misalkan sahabat Mero di rumah punya tin wall ya. Tin wall nanti sesuai dengan ukurannya ya. Boleh juga ya. Itu lebih menarik lagi, lebih kelihatan. Tadi untuk isiannya, saya masukkan ke dalam plastik segitiga, kemudian saya simpan di dalam freezer. Boleh juga disimpan di dalam chiller ya, biar nanti pas dimakan tuh dingin. Dan juga flaknya ya, saya tunggu dia agak dingin. Nanti kalau agak dingin, dia agak ngeset. Seperti ini, dia mulai agak ngeset ya. Nah, ini sausnya nanti ya. Saus buat siram di atasnya. Oke, ini sudah dingin. Nah, kemudian juga nanti kita mau taburi dengan susu bubuk. Nah, namun susu bubuknya di sini biar ada sensasi dinginnya, saya mau kasih mentari donat dusting ya. Jadi nanti pas digigit tuh langsung nyes ya. Nah, sekarang saatnya kita finishing ya. Pertama kita mau isi yang 4 ini. Oke, nah ini seperti ini. Nanti buat 4 di sini ya. Nah, sebelum saya taruh di sini, saya mau ngisinya dari samping ya. Ini kita tusuk ya. Kasih lubang, kemudian ini juga ya, kemudian sebelah sini juga. Nah, ini yang kita pakai krim yang tadi vanilla.
Ini kita isi ya. Oke, kemudian sini. Nah, ini seperti ini. Oke, kemudian kita susun di sini. Nah, sekarang waktunya kita kasih saus ya. Ini boleh juga disiram ya. Nah, ini asal aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita taburi dengan mentari donat dusting dan susu bubuk ya. Nah, ini seperti ini. Ini kita buat yang original ya. Oke, ini yang original ya. Dalamnya kita kasih cream milky cheese, kemudian atasnya kita kasih saus ya. Tadi sausnya itu kita campur dengan LBC Milky Cheese Filling 8000 dengan susu UHT kita masak ya. Oke, selanjutnya. Nah, saya mau yang coklat. Ini kalau misalkan mau sedikit beda, ini tengahnya kita potong seperti ini. Ya. Jangan sampai putus ya. Jangan putus seperti ini. Oke, cara ngisinya sekarang kita pakai yang krim coklat ya. Nah, ini cara ngisinya gini. Ya. Oke. Atasnya saya mau kasih saus lagi ya. Jadi sausnya tetap sama ya. Kemudian kita taburi dengan susu bubuk dan mentari donat dusting. Ya, ini sedikit aja. Kemudian saya taburi lagi di atasnya untuk penanda bahwa ini coklat. Ada coklatnya ya. Ini yang kedua ya. Kemudian yang satu lagi. Nah, kita mau pakai yang besar ya. Ini yang strawberry. Wow. Saya lebih sukanya disuntik aja. Oke, sekarang kita isi. Nah, kemudian kita kasih saus lagi. Oke, seperti ini. Sampai full ya, biar. Kemudian kita kasih taburi dengan donat dusting ya dan susu. Kemudian yang terakhir kita kasih topping ya. Ini sebagai penanda kalau ini dari strawberry ya. Ini dia ya. Sudah 3 varian ya. Ini yang strawberry, ini yang coklat ya, dan ini yang original susu ya. Nah, ini nanti bisa juga ditutup seperti ini ya. Nah, jualannya seperti ini. Bisa simpan di dalam freezer ya. Atau kalau misalkan mau kasih varian keju juga boleh ya, di atasnya seperti ini ya. Di atasnya kita kasih keju calf juga boleh ya. Oke, sahabat Meru, selesai sudah materi kita hari ini membuat Thailand Milk Bun atau Thailand Milk Bread ya. Ini ala Meru. Nah, buat sahabat Meru yang mau bertanya dan juga misalkan ada ide-ide apa yang ingin dibuatkan oleh kami ya, silakan tulis saja di kolom komen. Dan juga jangan lupa like and subscribe ya sosial media kami, ada Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan bagi sahabat Mero yang ingin membeli produk-produk Mero, silakan klik di link bawah ini. Kalau misalkan sahabat Mero mau cari produk Mero yang lebih mudah, ya bisa melalui online atau klik aja linknya ada di bawah video ini. Oke sahabat Mero, selesai sudah materi kita hari ini. Saya Chef Yusuf, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalam, Mero selalu di hati.